Sempat dilaporkan hilang, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama, Manokwari, Papua Barat ditemukan tewas dimutilasi. Jasad ditemukan di dalam septic tank di sebuah rumah kosong. AGT, istri seorang pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban disembunyikan dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi Puncak, distrik Manokwari Barat. Penemuan setelah tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari melakukan pencarian intensif sejak Senin malam. Laporan hilangnya korban pertama kali disampaikan oleh suaminya setelah ditemukan jejak darah di rumah kontrakan mereka. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial YH yang pernah bekerja sebagai tukang di rumah korban. Ya, sementara ini memang pelaku adalah orang yang pernah bekerja di tempat korban. Kemudian bekerja di tempat sekarang ini tidak mungkin kita dalami. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk diautopsi. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap penyebab dan motif utama dari kasus pembunuhan ini. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, Ayus melaporkan. Pemeriksaan perdana Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo digelar pada hari ini. Sindo Siang akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, 6 hari pasca ledakan, aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dilakukan secara daring. Sekolah imbasnya suasana SMA 72 Kelapa Gading Utara tampak sepi, hanya terlihat ada guru hingga personel TNI yang berjaga di lokasi. Pemirsa, lingkungan SMA Negeri 72 masih sepi dari aktivitas para siswa. Bahkan hingga saat ini kegiatan belajar masih dilakukan secara daring. Hanya terlihat ada guru dan juga pihak keamanan yang siaga untuk menjaga kawasan sekolah. Sementara untuk pemulihan psikologis, trauma healing terus diberikan kepada para siswa dan juga guru. Sebelumnya ada 96 korban yang mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Kemudian sebagian korban masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi. Yang mengalami luka ringan hingga dengan luka berat dilarikan ke rumah sakit di Jakarta. Antara lain adalah Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Yarsi hingga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Adapun terkait dengan pelaku, Densus 88 Anti Teror Polri telah membenarkan bahwa pelaku yang merupakan siswa SMA Negeri 72 Kelapa Gading membawa 7 bahan peledak dengan 4 peledak aktif yang ditemukan di 2 lokasi sekolah. Informasi lainnya pemirsa, polisi telah tetapkan salah satu siswa korban ledakan di SMA Negeri 70 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Bahkan polisi sebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah.
di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana ungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Bahkan menurut AKBP Maindra, pelaku punya dendam sejak awal tahun 2025. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu, dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan